Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, NPM saya yaitu 186500007. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tugas SIG atau Sistem Informasi Geografis, di mana soalnya yaitu jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. Dan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan data spasial. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang SIG dalam dunia nyata. Dunia nyata adalah elemen atau objek atau permukaan bumi, seperti bangunan, jalan, gunung, sungai, dan sebagainya. Dunia nyata bisa digambarkan oleh SIG, dapat menyajikan sebagai pandangan atau persepsi terhadap dunia nyata. Jadi, dunia nyata ini memiliki kompleksitas baik dari ukuran, jenis, dan waktu, atau peristiwa. Jadi, ada gunung yang ukurannya lebih tinggi dan ada gunung yang ukurannya lebih rendah. Dan user dapat melihat dunia nyata melalui data spasial. Baik, saya akan lanjut ke nomor yang kedua, yaitu soalnya apa yang dimaksud dengan data spasial. Data spasial adalah data yang berreferensi geografis atas representasi objek di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta, berisikan interpresentasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufarni, NPM 186500018. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Ya, mungkin langsung saja saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu di mana soal nomor 3 jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spesial dengan titik, garis, atau area. Sedangkan raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4 atau sel sehingga terbentuk suatu ruangan yang teratur. Lanjut, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan contoh model data vektor. Contoh model data vektor ada 3, yaitu 1. Titik-titik. Entiti titik meliputi sebuah objek grafis atau geografis yang dikaitkan dengan koordinat. Di samping koordinat-koordinat dan koordinat-koordinat data atau informasi yang diasosiasikan dengan titik tersebut juga harus disimpan untuk menunjukkan jenis titik yang bersangkutan. 2. Garis-garis atau kurva. Entiti garis dapat didefinisikan sebagai semua unsur-unsur linear yang dibangun dengan menggunakan segmen-segmen garis lurus yang dibentuk oleh 2 titik koordinat atau lebih. 3. Poligon, luasan beserta atribut-atributnya. Cara yang paling sederhana untuk merepresentasikan suatu poligon adalah pengembangan dari cara yang digunakan untuk merepresentasikan ARC yang sederhana, yaitu merepresentasikan setiap poligon sebagai sekumpulan koordinat XY yang membentuk segmen garis, di mana mempunyai titik awal dan titik akhir. Segmen garis yang sama memiliki nilai koordinat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 186500015. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan dari tugas 2, yaitu dari nomor 5 sampai 6, yaitu soalnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan model data non spasial atau atribut. Dan nomor 6, jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. Kita mulai dari nomor 5. Apa yang dimaksud dengan model data non spasial atau atribut? Yaitu model data non spasial atau atribut adalah karakteristik non spasial yang menggambarkan objek spasial. Atribut biasanya disusun dalam tabel jika baris setara dengan satu entitas
dan kolom setara dengan satu atribut atau deskriptor dan entitas, dan kolom setara dengan atribut entitas itu biasanya setiap baris terkait dengan objek tunggal dan model data geospasial. Biasanya setiap objek akan memiliki beberapa atribut yang menggambarkan objek, biasanya dalam apa yang disebut dengan tabel atribut. Jelaskan nomor 6, yaitu jelaskan hubungan antara data atribut data spasial pada slide nomor 16. Hubungan antara data atribut dan data spasial yaitu sistem modeling dan analisa, yaitu sebagai sarana evaluasi potensi wilayah dan perencanaan spasial. Sistem pengolahan dan preferensi geografis, yaitu untuk mengelola operasional dan administrasi yang bereferensi posisi geografi. Sistem penataan berkomputer, yaitu sistem yang dapat menyajikan peta sesuai dengan kebutuhan. Data spasial berkaitan dengan posisi pada koordinat tertentu. Data non spasial, atribut yang tidak berkaitan dengan posisi berupa warna, nama, dan sebagainya. Hubungan antara data spasial, non spasial, dan waktu. Sistem informasi geografis menghubungkan data spasial dengan informasi geografis mengenai feature tertentu pada peta. Feature yang dimaksud dengan penampakan objek dalam peta yang berbentuk titik, garis, atau poligon. Informasi ini disimpan sebagai atribut atau karakteristik dari feature yang disajikan secara grafik dan telah digambarkan pada slide 16 yang menunjukkan data spasial dan atribut. Yang dapat kita lihat yaitu gambar peta Pulau Sulawesi yang menunjukkan gambar peta dan memiliki warna tertentu, yang itulah disebut dengan data spasial, dan yang menunjukkan tabel daerah yang meliputi ID, nama, kabupaten, dan keterangan, yaitu data atribut. Jadi itu saja yang dapat saya bawakan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan untuk nomor 6, yaitu dalam peta menunjukkan Pulau Sulawesi yang menunjukkan data spasial, yaitu peta dan warna masing-masing pada daerah kabupaten, yaitu Kolaka Timur, Muna, Kolaka Utara, Buton, dan lain-lain, yang menunjukkan masing-masing warna yang dihubungkannya pada data atribut, yaitu penjelasan data spasial yang berbentuk tabel agar mudah dipahami. Dan ini meliputi ID, nama, kabupaten, dan keterangannya.